Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa nuri qulubina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imamil hudal muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Muslim UNBL dimanapun kalian berada, pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalau bukan karena rahmat dan hidayahnya dan juga nikmat-nikmat yang telah beliau berikan kepada kita, kita tak akan mampu melaksanakan ibadah puasa yang kita jalani pada hari ini. Dan alhamdulillah beliau masih memberikan kita kesempatan dan juga nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih mampu menjalani ibadah puasa. Dan mudah-mudahan juga selama 1 bulan ke depan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan juga para tabi'in, serta para umat dari zaman dahulu ila yaumil qiyamah. Sahabat Muslim UNBL dimanapun kalian berada, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari saat berpuasa. Tentu untuk menjalani kehidupan sehari-hari di bulan puasa berbeda dengan menjalani kehidupan sehari-hari di hari biasa. Karena tentu dari pola makan, waktu tidur itu berubah. Yang biasanya mungkin kita makan di pagi hari, siang hari, dan malam hari, ketika kita berpuasa kita hanya makan di saat sahur dan juga di saat berbuka. Dan mungkin setelah sholat tarawih juga kita makan. Maka untuk menjalani pola hidup yang sehat dalam berpuasa, kita harus memperhatikan beberapa hal yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap ibadah puasa kita. Pertama, jangan pernah kita meninggalkan sahur. Karena di dalam sahur kata Nabi Muhammad SAW, fa inna fis sahur barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Maka kita jangan sampai meninggalkan sahur. Kemudian saat kita menjalani aktivitas di pagi harinya sampai di siang harinya, kita harus memperhatikan seperti kegiatan kita sehari-hari, mau itu dari pekerjaan dan juga ibadah, kita harus perhatikan. Karena kalau kita terforsir tenaga kita hanya untuk kegiatan duniawi saja, maka ibadah kita akan terbengkalai. Maka pada saat berpuasa, kita harus membagi porsi kegiatan saat bekerja dan porsi kegiatan saat beribadah, supaya saat kita berpuasa kita tidak loyo dan juga kita tidak merasa kelelahan bahkan kecapean. Kemudian saat memasuki waktu berbuka, kita juga harus memperhatikan pola makan saat berbuka. Jangan terlalu berlebihan dalam makan makanan yang manis, atau jangan berlebihan dalam memakan makanan yang asin atau gurih, karena itu juga akan berdampak kepada ibadah kita di malam hari. Apalagi kalau berbuka puasa itu banyak porsi, kan biasanya kalau kita mau buka puasa itu banyak sekali yang ingin kita beli, karena saat itu kita secara tidak langsung termindset ingin membalas, ya, karena tidak makan dalam satu hari. Akhirnya di malam harinya atau saat berbuka puasa kita ingin makan berlebihan, yang mana dampaknya nanti ketika kita beribadah di malam hari itu akan kelelahan juga, bahkan akan terasakan yang berat. Kemudian juga pola tidur kita harus jaga. Nah, maka dalam pola-pola yang kita sebutkan tadi, saat kita bisa menjaga, maka kita akan mendapatkan puasa yang berkualitas. Sebagaimana yang kita sampaikan di episode yang lalu, bagaimana cara mendapatkan puasa yang berkualitas. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Nabi juga pernah bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ibadah puasa itu bukan hanya puasanya saja, tapi ada dua menjalani puasa itu, di siang harinya dan juga di malam harinya. Barang siapa kita berpuasa di siang harinya,
berdasarkan iman dan juga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ridho Allah, kita berharap ampunan Allah, maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi." Maka dia akan diampuni seluruh dosa yang telah terlampau. Dan barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, Ramadan iman dan ihtisaban, dan barang siapa yang menghidupkan malamnya, hanya di siangnya berpuasa, malamnya juga dihidupkan dengan beribadah, yaitu tarawih, tahajud, sholat hajat, sholat taubat, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan Nabi juga pernah bersabda, "Idza kanat awwalul lailah min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin. Wa ghuliqat abwaabun nar wa lam yuftah babun minha. Wa futihat abwaabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Wa nada munadi ya baghiyal khair abud aqbil wa ya baghiyasy syarr afsir. Walillahi taqwa wa dzalika fi kulli lailah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang bulan puasa pada malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala memenjarakan para jin dan pemimpin-pemimpin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan tak membuka satupun daripada pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membukakan seluruh pintu surga dan tidak menutup satupun pintu daripada pintu surga. Dan kemudian ada orang yang menyerukan, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang-orang yang mencari keberkahan dan kebaikan, teruskanlah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Dan wahai orang-orang yang melakukan kejelekan, berhentilah. Walillahi taqwa. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh membukakan dan memerdekakan orang-orang yang mana ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwasanya bulan puasa itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Kata Nabi Muhammad SAW, bulan puasa itu terbagi daripada 3 hal. 10 hari pertama, kata Nabi Muhammad SAW, rahmat Allah yang turun kepada kita. 10 hari kedua, ampunan Allah yang turun kepada kita. Dan 10 hari ketiga, Allah akan bebaskan atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ditakdirkan masuk dalam neraka. Maka kalau kita sesuai dengan aturan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani ibadah puasa, dan juga kita menjaga pola hidup kita daripada makan, ibadah, tidur, dan segala macam, insya Allah di akhir daripada bulan Ramadan nanti kita akan mendapatkan 3 hal itu. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, pembebasan daripada api neraka. Dan semoga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dalam puasa ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah Allah Subhanahu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam menjalani kehidupan sehari-hari di saat bulan puasa ini kita mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.